podcast Hukum Bicara. Jadi di podcast kali ini kita akan mengusungkan tema tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Reno Ramadan selaku host di podcast ini, dan saya telah mengundang 5 narasumber yang berbeda, dan kita akan langsung saja masuk ke sesi perkenalan. Kita masuk ke narasumber yang pertama. Saya Syahri sebagai ahli pidana. Kita masuk ke narasumber yang kedua. Kita masuk ke narasumber yang ketiga. Halo, perkenalkan saya Rizky Badila sebagai akademisi. Lanjut ke narasumber yang keempat. Lanjut ke narasumber yang terakhir. Halo, perkenalkan nama saya Sultan Abdullah, saya sebagai perwakilan masyarakat. Oke, teman-teman semua udah kenal dengan narasumber kita yang berbeda, dan kita akan langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sudut pandang masing-masing dengan tema penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kita akan masuk ke narasumber yang pertama nih. Anda kan ahli hukum ya, ahli hukum pidana, yang pastinya Anda pasti tahu dong tentang pasal apa yang akan diterapkan kepada pelaku ataupun korban dengan tema penganiayaan yang menyebabkan kematian. Baik. Jika saya lihat dari kasus tersebut, kita bisa mencakup ke KUHP lama. Itu khususnya pada pasal 351, itu tentang penganiayaan. Oke, 351 ya? Ya, 351 tentang penganiayaan. Kalau bisa penganiayaan yang menyebabkan kematian, itu berlaku juga pasal 351 ayat 3. Yang akan memberatkan hukuman ancaman seseorang yang melakukan penganiayaan tersebut. Berarti terhadap pelaku ya? Ya. Oke. Kalau seandainya penganiayaan tersebut tidak menyebabkan kematian, itu masuk ke pasal 351 kah? Atau gimana? Ya, kalau misalnya penganiayaan tersebut tidak terjadi kematian, maka dia tetap di pasal 531, 351, tetapi ayatnya aja yang berbeda. Itu pada ayat berapa? Itu ayat 1 tentang luka ringan, itu ancamannya penjara paling lama 2 tahun. Oke, terima kasih kepada lanjut kita masuk ke narasumber yang kedua, ini sebagai pengacara ya. Jadi bagaimana sudut pandang Anda terhadap kasus tersebut nih? Yang pastinya Anda kan terjun tuh sebagai pelaku ataupun korban. Jadi menurut Anda sebagai pelaku itu bagaimana pendapat Anda? Baik, menurut pendapat saya sebagai pengacara nih, saya melihat dulu niat dari si pelaku. Apakah si pelaku terdapat unsur kesengajaan atau unsur emosi? Kalau seandainya si pelaku terdapat unsur kesengajaan, itu termasuk pasal 351 ayat 1 KUHP lama, itu tentang penganiayaan. Kalau seandainya si pelaku emosi atau sudah direncanakan sebelumnya, itu termasuk pasal 353 ayat 1 KUHP lama. Oke. Jadi itu kan dari pelaku ya. Bagaimana terhadap korban? Apakah ada pasal yang tersendiri atau korban tetap mengajukan pasal tersebut kepada yang tertuju untuk pelaku? Kalau untuk pasalnya sama sesuai pasal 351 KUHP, tapi dalam posisi ini korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pelaku bisa diproses pidana. Oke. Siap. Terima kasih kepada pengacara. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga. Sebagai akademisi ya, yang pastinya Anda lebih banyak tahu tentang pasal-pasal yang ada terhadap penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut ya. Iya. Oke, mungkin bisa Anda jelaskan pendapat Anda terhadap kasus tersebut. Baik. Jadi menurut saya secara akademisi, saya membedakan menjadi dua, yaitu dolus dan culpa. Oke, dolus dan culpa ya. Jadi dolus ini kesengajaan, kalau culpa ini kelalaian. Dan saya menyebutkan 3 pasal tentang dolus. Yang pertama yaitu pembunuhan biasa. Pembunuhan biasa itu pasalnya 338 KUHP lama. Dan yang kedua pembunuhan berencana, pasalnya 340 KUHP lama. Yang terakhir, yang ketiga, penganiayaan. Penganiayaan ini pasalnya 351 sampai 355.
Contoh misalnya pembunuhan dengan sengaja dalam bentuk kematian. Dan sama dengan yang disampaikan dengan ahli hukum pidana. Ya, sama dengan juga pengacara ya? Iya, betul. Mengajukan dengan pasal 351. Tapi Anda menyebutkan bahwasanya 351 sampai 355 ya? Iya. Berarti sebenarnya penganiayaan ini lebih lengkap sampai 355. Iya, betul. Oke. Dan kalau lupa, saya menyebutkannya satu pasal yaitu menyebabkan kematian karena kelalaian. Oke. Yang Itu ada pas- contoh kasusnya nggak? Ada contohnya kayak kelalaian dalam menyetir dan kelalaian dalam SOP pekerjaan. Kalau pasalnya yaitu 359 KUHP lama. Oke. Baik, terima kasih kepada akademisi. Kita lanjut dengan narasumber yang keempat. Ini sebagai kriminologi ya. Yang pastinya Anda nih memahami sudut pandang yang berbeda, yang bagaimana mungkin bisa Anda ketahui latar belakangnya ya. Oke. Mungkin bisa Anda jelaskan pendapat Anda tentang kasus tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau kita lihat dari perspektif kriminologi, kasus ini tidak terlepas dari faktor utama, yaitu faktor emosi dan kontrol diri. Nah, yang dimana banyak kasus penganiayaan ini yang berujung kematian terjadi karena emosi seseorang, ataupun seseorang itu tidak bisa mengontrol diri. Dalam teori Edward Sutherland, penganiayaan yang berujung kematian itu berasal dari lingkungan. Lingkungan ya. Ya. Jadi jika seseorang itu tinggal di lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, maka tindakan tersebut hal yang normal baginya. Nah, berbeda lagi dengan teori Robert K. Watson, yang dimana tindakan tersebut berasal dari emosi atau frustasi seseorang itu. Misalnya masalah ekonomi, masalah pribadi dengan orang lain. Nah, jadi dengan adanya emosi yang berlebihan itu, maka dapat mendorong seseorang itu dengan melampiaskannya dengan orang lain. Oke, berarti dari dua teori yang Anda sebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya teori yang pertama tentang lingkungan ya, itu yang disampaikan oleh Edward Sutherland. Edward Sutherland itu seperti negara-negara Brazil, Meksiko ya. Oke, terus teori yang kedua tadi siapa? Tentang Robert K. Watson. Yang emosi ya? Ya. Mungkin tuh bisa membutakan apa ya? Membutakan Perilaku kita lah. Iya, mematikan perilaku kita ya, sampai terjadinya pembunuhan. Banyak orang yang mungkin tidak sadar akan perbuatannya ya, dan menyesal di kemudian hari. Oke, terima kasih kepada ahli kriminologi. Kita lanjut ke sumber yang terakhir, yakni pendapat dari sudut pandang masyarakat. Jadi di sini saya mewakili masyarakat yang saya sering jumpai di lapangan ataupun di masyarakat itu. Reaksi pertama mereka ketika mendapatkan kabar kasus penganiayaan yang berujung kematian tersebut, itu selalu ya sangat emosional. Dikarenakan mereka ini tidak melihat apa sih yang membuat dia melakukan penganiayaan, tapi masyarakat memandang langsung pada akibatnya yang ujungnya itu kematian. Nah, jadi di sini disitulah terjadi dorongan-dorongan agar si pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan ada juga pola pikir masyarakat ataupun tanggapan masyarakat yang bisa dibilang terdoktrin lah oleh berita-berita media sosial yang mengirim opini. Berarti hoax ya? Ya, dan itu juga menjadi sebuah kultur di beberapa wilayah. Di beberapa wilayah. Dan dalam banyak kasus juga ini sebelum pengadilan memutuskan hukuman apa yang layak untuk si pelaku, masyarakat sudah mengambil keputusan dulu nih bahwasannya si pelaku ini harus diberikan sanksi ini gitu. Oh, berarti ada penetapan budaya tersendiri, hukum tersendiri di budaya tersebut ya? Karena gimana ya? Karena
di hukum masyarakat itu ibaratnya ada keadilan yang sederhana, yang sangat sederhana sekali. Seperti contohnya begini, ketika kita dipukul, terus kita harus bakal pukul, dan ketika kita dibunuh atau harus bunuh gitu. Pukul balas pukulnya balas nyawa. Darah balas darah ya. Nah, dikarenakan adanya faktor penegak aparat hukum yang tidak transparan dalam menanggapi hal tersebut. Oke, berarti adanya terjadi respon darah balas darah tersebut karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap para petinggi, para aparat. Ya. Jadi sebenarnya ada yang mau saya tanyain sih. Mungkin lebih tepatnya akan saya tanyakan kepada ahli hukum pidana ya. Jadi kan dari perspektifnya pandangan masyarakat, jika seandainya masyarakat ini melakukan hakim sendiri, sedangkan pengadilan belum memutuskan, namun bertindak tegas, bertindak duluan masyarakat terlebih dahulu, itu bagaimana sudut pandang Anda? Itu kalau menurut saya masyarakat tuh emang sebagian masyarakat itu kan emang nggak tahu juga tentang hukum atau awam lah kalau hukum nih. Dia emang ada asas-asas yang mengatur tentang itu. Yang pertama tuh asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah itu maksudnya tuh kalau belum ada putusan dari pengadilan, si korban tuh belum tentu bersalah lagi. Baik, terima kasih kepada ahli hukum pidana dan juga narasumber yang terakhir, pandangan masyarakat. Kita oke. Itu jalan. Oke, mungkin dari podcast ini kita mengambil banyak kesimpulan ya. Ada yang dari hukum, ada yang dari teori-teori ahlinya, ada yang dari masyarakat, ada yang dari pasal-pasal dan segala macamnya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwasannya hukum itu bukan hanya bertugas untuk menghakimkan seseorang, akan tetapi juga memberikan sudut pandang berbeda demi keadilan itu terjadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah dapat hadir semuanya, yang telah menyempatkan waktu. Mungkin jikalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kita temannya.